Di pertemuan kali ini, kita akan membahas konsep-konsep esensial dalam geografi. Nah, yang pertama, ada konsep lokasi dibedakan menjadi dua, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, lokasi absolut berarti menunjukkan lokasi yang sudah pasti seperti lokasi suatu objek di permukaan bumi yang ditentukan dengan sistem koordinat dan garis lintang, garis bujur. Contoh, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sedangkan yang dimaksud lokasi relatif adalah konsep geografi yang memiliki sifat dinamis yang biasanya dikaitkan dengan strategis atau tidaknya suatu tempat. Contoh, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Yang kedua ada konsep jarak. Nah, konsep jarak ini juga terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut artinya jarak dalam satuan tertentu atau jarak sebenarnya. Contoh, jarak antara Kabupaten 50 Kota ke Padang Pariaman adalah 125 km. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang dihitung berdasarkan satuan waktu, sehingga menimbulkan perbedaan antar individunya. Contoh, jarak dari Kabupaten 50 Kota ke Padang Pariaman adalah 3 jam perjalanan. Waktu tempuh tiap individu berbeda-beda tergantung kecepatan dan hambatannya. Yang ketiga, ada konsep morfologi. Nah, adalah perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang mengakibatkan pengangkatan dan penurunan wilayah bisa diartikan dengan hubungan bentuk bumi dengan aktivitas manusia. Contoh, masyarakat di daerah dataran tinggi biasanya bekerja sebagai petani. Di sini ada beberapa bagian daratan. Ada pegunungan, lembah, perbukitan, bukit, gunung, dan dataran. Selanjutnya, ada konsep keterjangkauan. Nah, bisa diartikan sebagai interaksi antara tempat yang bisa dicapai dengan perjalanan kaki dan dengan transportasi. Hal ini bisa dikaitkan dengan kondisi medan menuju tempat tersebut. Apakah mudah dijangkau atau tidak? Contoh, daerah perkotaan yang tersedia banyak jenis transportasi umum sehingga aksesnya mudah dijangkau, sedangkan daerah pedesaan transportasi umum terbatas sehingga lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan daerah perkotaan. Yang kelima ada konsep pola. Menggambarkan susunan fenomena atau bentuk di muka bumi, baik dari sifat alami atau sosial budaya. Untuk fenomena alami merujuk pada alam seperti pola aliran sungai, sementara untuk fenomena sosial budaya merujuk pada manusianya seperti tempat tinggal. Contoh, pola pemukiman memanjang, memusat, menyebar, dan pola aliran dan sebagainya. Ini ada pola memusat, pola memanjang, dan pola mengelilingi. Contoh pola aliran sungai ada pola aliran anular, pola aliran dendritrik, pola aliran rektangular, pola aliran liris, dan pola aliran anular. Enam, konsep aglomerasi. Aglomerasi atau pemusatan adalah pengelompokan suatu peristiwa dan fenomena yang dikaitkan dengan aktivitas manusia. Contoh, sekelompok penduduk cenderung tinggal dengan tingkat yang sejenisnya sehingga muncul istilah kawasan elit dan kawasan kumuh. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan.
berkaitan dengan manfaat yang diberikan pada wilayah tertentu. Pada manusia, konsep nilai kegunaan sifatnya relatif. Artinya, antar manusia akan menerima nilai guna yang berbeda-beda. Contoh, konsep nilai kegunaan yaitu di daerah lahan panjang, masyarakat memanfaatkan lahannya untuk membangun villa atau tempat rekreasi. Sedangkan lahan milik masyarakat yang kurang mampu digunakan untuk lahan pertanian. Yang kedelapan, konsep interaksi dan interdependensi. Nah, di sini menjelaskan bahwa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu terhadap wilayah lain. Hal ini karena setiap wilayah tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, sehingga tetap membutuhkan biaya lain yang akan memunculkan adanya hubungan timbal balik. Contoh, interaksi dan interdependensi adalah pergerakan barang, standar dan teknologi dari kota ke desa. Sementara pergerakan barang pangan dan tenaga kerja dari desa ke kota, baik kota maupun desa saling membutuhkan satu sama lain. Konsep diferensiasi area berkaitan dengan karakteristik yang khas di daerah tersebut yang tidak dimiliki daerah lain. Ciri khas tersebut bisa dimanfaatkan sebagai mata pencaharian penduduk. Contohnya, konsep diferensiasi yaitu pertanian sayuran yang dihasilkan kawasan pegunungan, hasil laut yang dihasilkan kawasan pantai, dan padi dihasilkan kawasan yang relatif datar. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu konsep keterkaitan keuangan bisa diartikan sebagai konsep suatu wilayah yang dipengaruhi dengan wilayah lain. Artinya, konsep ini menggambarkan hubungan persebaran gejala geografi di tempat tersebut dengan gejala lainnya. Contoh, konsep keterkaitan keruangan yaitu cuaca ekstrim menyebabkan longsor di Kota Padang. Material longsor tertutup ruas jalan penghubung Padang Painan. Tertutupnya ruas jalan menyebabkan pengiriman barang dari Padang ke Painan memerlukan waktu yang lebih lama. Sekian penjelasan mengenai konsep-konsep esensial dari saya.